Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis arba'in yang kelima. Baik, saya akan bacakan hadisnya dalam kitab syarah ini, Tuhfatul Qiyam. Al-hadisul khamisu an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, satu persatu saya akan bahas kalimatnya. Hadis ini diceritakan dari Ummil Mukminin, ibu dari orang-orang beriman. Siapa itu? Ummi Abdillah, ibu Abdillah Aisyah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allah telah meridhoinya. Nah, kenapa dijulukin Ummil Mukminin? Siapa yang menjuluki? Ummil Mukminin, ibunya orang beriman, Siti Aisyah. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Kata Allah, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu dari mereka. Makanya tidak ada istri Nabi itu dinikahi oleh orang atau oleh sahabat Nabi, karena haram menikahi. Kenapa? Mohon maaf, ini macam menikahi ibu sendiri, karena Siti Aisyah dan istri yang lain itu adalah Ummil Mukminin. Nah, itu yang dimaksud dengan Ummil Mukminin. Lalu Siti Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah di Pinang sebelumnya di Mekah. Jadi setelah hijrah tahun ke-1, tepatnya pada bulan Syawal, itu Siti Aisyah berkumpul dengan Nabi satu rumah. Nah, umurnya itu sekitar 9 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari 9 tahun, akthar. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi di Indonesia terutama banyak problematika atau perdebatan perselisihan tentang nikah muda. Padahal nikah muda itu baik. Kalau di kampung saya di Madura, nikah muda itu sudah biasa. Kata Nabi, hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Kata Nabi, wahai orang-orang atau anak muda, jika kalian sudah mampu untuk berkeluarga, maka menikahlah. Kenapa? Karena nikah itu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, dan wa ahsanu lil farj, memelihara kemaluan. Nah, kalaupun memang tidak mampu untuk berkeluarga, kata Nabi, wa malam istati fa'ali bisawm, maka berpuasalah. Kenapa harus berpuasa? Karena puasa itu fa innahu lahu wijaun, sesungguhnya puasa itu mengekang hawa nafsu. Jadi Nabi itu nikah dan berkumpul dengan Siti Aisyah di Madinah itu pada bulan Syawal. Sama Siti Khadijah juga nikah pada bulan Syawal. Makanya di Indonesia itu ada kalangan umat Islam di Indonesia, terutama di kampung saya di Madura, itu kebanyakan orang menikah itu pada bulan Syawal. Syim Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, imam besar di Al-Azhar Kairo Mesir, kata beliau, afdalu zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah Aisyah. Paling utamanya istri Rasulullah itu setelah Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kenapa? Salah satunya wahiya zaujatul wahidah bikran. Dia adalah satu-satunya istri, the only one of Nabi's wife. Jadi wahidah, satu-satunya. Kalau wahid, satu, tapi kalau wahidah, satu-satunya, the only one. Bikron, yang perawan. Jadi di antara istri-istri Nabi yang perawan itu cuma Siti Aisyah. Kalau istri Nabi yang lain itu janda. Oleh karena itu bapaknya Siti Aisyah itu disebut dengan Abu Bakar, Abi Bakrin, bapaknya perawan. Jadi karena anaknya dinikahi oleh Nabi, gadis gitu kan. Nah, setelah meninggal Nabi, Siti Aisyah ini umurnya 18 tahun. Lalu apa yang dikerjakan Siti Aisyah setelah meninggal Nabi? Jadi selama 40 tahun Siti Aisyah ini pekerjaannya yasumud dahr. Jadi berpuasa sepanjang masa. Makanya ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan kalau puasa selamanya itu tidak boleh, tapi Siti Aisyah memperbolehkan. Jadi kenapa Siti Aisyah itu berpuasa? Karena Siti Aisyah tak punya anak. Siti Aisyah juga tidak punya
suami. Lalu kemudian pekerjaan Siti Aisyah ini, dia kalau ada anak gadis di sekitaran tetangganya mau nikah, dinikahin. Lalu kemudian beliau juga menjadi mufti untuk memutuskan beberapa hukum, terutama di bidang fikih. Oleh karenanya Siti Aisyah ini istri Nabi, di antara istri Nabi yang paling alim. Makanya Nabi pernah menyampaikan kepada sahabat, khudhu min nisfi dinikum bil Humaira. Ambillah separuh agama di Humaira. Jadi Humaira ini kan panggilan sayang Nabi kepada Siti Aisyah. Apa artinya Humaira? Yaitu yang merah merona, yang cantik, yang merah merona pipinya. Makanya Nabi menganjurkan seperti itu. Nah, hadis dari Siti Aisyah ini yang diriwayatkan ada 1210. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah ini, sampai-sampai Siti Aisyah dijulukin ada istilah madhab Aisyah, karena beliau adalah ahli fikih. Jadi alim, di antara istri Nabi yang paling alim itu Siti Aisyah. Kenapa? Siti Aisyah lah yang menyaksikan langsung pekerjaan, sunnah-sunnah Nabi, kegiatan Nabi kesehariannya. Oleh karenanya beliaulah banyak meriwayatkan hadis. Maka di antara 7 sahabat, Siti Aisyah juga adalah termasuk sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Nah, ada yang komplain, nah istri Aisyah itu kan istri Nabi, bukan sahabat. Jangan salah, definisi atau yang bisa dikatakan sahabat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, man laqiyan Nabi, bertemu dengan Nabi, lalu kemudian wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata bi islamihi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi Siti Aisyah juga termasuk sahabat. Oleh karena itu, makanya jangan sampai bilang Islam itu diskriminatif, karena yang meriwayatkan hadis itu laki-laki. Ternyata ada sahabat Nabi yang perempuan juga meriwayatkan hadis. Nah, Siti Aisyah ini kan dinikahin oleh Nabi masih muda, umur 9 atau sampai 10 tahun. Nah, ini yang menjadi polemik besar sampai sekarang. Sampai-sampai dibilang itu termasuk pelecehan karena masih di bawah umur gitu. Padahal ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, beliau itu bapaknya Amr bin As ketika memiliki atau mempunyai anak Abdullah bin Amr itu umur 11 tahun. Berarti beliau nikahnya umur 10 tahun. Tentu istrinya Amr bin As ini lebih muda. Jadi selisih 11 tahun sama dengan anaknya. Oleh karena itu banyak yang membenci dengan Aisyah juga ini. Apakah ada? Ada. Termasuk orang-orang Syiah. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Kafi karangan Hulaini, buku Syiah, itu Siti Aisyah katanya yang meracuni, yang membunuh Nabi, bersekongkol dengan satu perempuan. Artinya ada 2 perempuan yang meracuni Nabi, bersekongkol dengan bapaknya. Siapa itu? Siti Hafsah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dan Aisyah anaknya Abu Bakar. Mereka menggunakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum au kutilah. Nah, di situ disebutkan kutilah, dibunuh. Jadi mereka berasumsi, bersepakat di kitab Al-Kafi itu bahwa Nabi Muhammad itu diracuni oleh 2 orang ini yang diskenario oleh bapaknya. Nah, ini yang salah satu kebencian kepada Siti Aisyah orang-orang Syiah. Jadi sampai sekarang yang betul-betul benci kepada Siti Aisyah ini adalah orang Syiah, golongan-golongan Syiah. Ada satu ustadz Syiah dari Kuwait. Dia namanya Yasir Al-Habib. Dia bikin acara, bikin kegiatan semalaman untuk mengenang Siti Aisyah. Diundanglah semua ustadz-ustadz, tapi ternyata isinya itu, acara itu hanya mencaci maki Siti Aisyah. Nauzubillah min dzalik. Nah, disebutkan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi ini, Tufatul Kiram, bahwa air liur Siti Aisyah lah yang terakhir menyentuh bibir Nabi. Kenapa? Karena ketika waktu meninggal Nabi ini kan ada di pangkuan Siti Aisyah, di kamar Siti Aisyah. Nampak di bibir Nabi itu bergerak. Jadi Siti Aisyah berpikir Nabi pengen bersiwak, diambillah siwak, digigit ujungnya oleh Siti Aisyah biar ada serabut, maka ditempellah ke bibir Nabi. Nah, Siti Aisyah ini meninggal pada tahun 57 Hijriah, jadi sekitar usia 60 tahun. Disemayamkan atau dikuburkan di pemakaman besar Baqi. Jadi kalau kita menghadap ke Ka'bah, di sebelah kanan itu ada mihrab Nabi, di tengah-tengah mihrab Nabi itu di sebelah kiri rumah Nabi. Nah, di belakang itu ada pemakaman besar, pemakaman Baqi. Nah, ketika
Siti Aisyah meninggal, yang mensalatkan jenazah yaitu adalah Abdurrahman ibnu Shahir ad-Dusi. Siapa itu? Yaitu Abu Hurairah. Jadi yang meninggal adalah sahabat Nabi, yang mensalatkan adalah sahabat Nabi juga. Baik, apa hadisnya? Saya akan bacakan hadis dari Siti Aisyah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat di dalam perkara ini, yaitu di dalam agama Islam, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak, ay mardudun. Diterangkan dari Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diterangkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya dua-duanya sepakat sahih hadisnya ini. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi Imam Muslim tidak meriwayatkan. Nah, sebaliknya juga ada hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Tapi untuk hadis ini dua-duanya sama-sama meriwayatkan. Nah, disebutkan, dilanjutkan hadisnya, wa fi riwayatin li muslimin, ada juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan tapi tidak ada tuntunannya dalam Quran dan hadis dalam agama Islam, fahuwa raddun ay mardud, maka ia tertolak. Seperti contoh, kalau anak saya lulus PNS, maka saya akan berjalan kaki sepanjang 3000 km umpamanya. Nah, ini contohnya juga ada zaman dahulu, Raja Heraklus namanya. Jadi ketika dia bilang, kalau saya menang perang, maka saya akan berjalan kaki. Nah, ini kan perbuatan yang dibuat-buat tapi tidak ada dalam agama. Atau yang berbentuk ibadah. Kalau anak saya nanti sehat, sembuh dari sakit, saya akan sholat sunat sepanjang siang, selamanya 1 hari umpamanya di lapangan, di bawah terik matahari. Ngapain susah-susah? Nggak usah menyiksa diri, tidak ada tuntutan itu. Saya sholat di masjid sambil iktikaf, dipanjangkan tegaknya gitu. Nah, di dalam hadis yang pertama ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat dalam agama ini yang tidak ada dalilnya, ma laisa minhu, maka dia tertolak. Nah, ini dengan hadis ini maka keluarlah kata muhdasah, yang dibuat-buat. Makanya dalam hadis legendaris itu Nabi pernah menyampaikan, wa iyyakum mim muhdasatil umur, hati-hatilah kalian dari membuat-buat, mengadang-adakan sesuatu. Kenapa? Fa inna kulla muhdasatin, karena sesungguhnya membuat atau mengadang-adakan sesuatu itu adalah bid'atun, bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap kesesatan atau yang sesat itu akan masuk ke neraka. Tapi Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in Ketauhid ini menyampaikan, laisa kullu amrin lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Beliau tidak ada sesuatu perkara yang tidak ada zaman Rasulullah itu semuanya dikatakan bid'ah. Apa salah satu contohnya? Beliau menyampaikan ada 5 macam bid'ah. Jadi bid'ah ini kan yang dimaksud adalah tidak dikerjakan atau tidak diucapkan atau tidak ada takrir dengan Nabi. Jadi kalau sunnah Nabi itu kan ada qaulihi, ada fi'lihi, ada takririhi. Artinya Nabi mengucapkan, kemudian Nabi melakukan, atau Nabi menyetujui. Jadi Nabi itu melihat sahabat melakukan ibadah, tapi Nabi tidak menegur, tidak menyalahkan. Itu namanya takrir. Nah, bid'ah ini adalah tidak masuk kategori yang 3 ini. Tapi kata Syekh Hisham Kamil Hamid Musa ini, tidak semuanya yang tidak ada zaman Rasulullah itu semuanya dikatakan bid'ah dolalah. Mereka bid'ahnya itu ada 5. Yang pertama ada bid'atul wajibah. Ada bid'ah wajibah kata Dr. Hisham ini. Yang pertama bid'ah wajibah seperti jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran, memfotokopi, memperbanyak cetakan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada mencetak Al-Quran banyak-banyak. Lalu kemudian yang kedua ada bid'atul mustahabbah. Bid'ah yang disunnahkan, yang dicintai. Seperti apa? Yaitu seperti bina'ul madrasati, seperti membangun sekolah, membuat pesantren. Zaman Nabi nggak ada membuat pesantren, membuat madrasah. Maka jangan dibilang bid'ah dolalah, tapi bid'ah mustahabbah. Ada yang ketiga, yaitu adalah bid'ah jaizah. Seperti contoh aklul makrunah. Di Mesir itu
makruna itu spaghetti, mie yang besar-besar. Jadi makan spaghetti itu namanya bid'ah karena tidak ada zaman Nabi. Tapi bid'ahnya jaizah, boleh-boleh saja. Ada yang keempat, ada bid'ah it'amu fitruqat. Ada bid'ah makruhat, ada bid'ah yang makruh. Yaitu seperti makan di tepi jalan, makan di kaki lima. Itu zaman Nabi nggak ada. Tapi ini juga termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya bukan dolalah, tapi makruhat, yaitu makruh. Tapi yang kelima ini adalah bid'ah muharramah, ya berarti ru'yatul aflam, menonton film-film porno. Nah, ini juga termasuk bid'ah tapi bid'ahnya muharramah. Jadi, itulah yang dimaksud, tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi dikatakan bid'ah dolalah. Jadi dari pembahasan Dr. Hisham Hamid Kamil Musa ini berarti jenis bid'ah itu ada 5. Yang termasuk bid'ah muharramah itu yang nomor 5, ru'yatul aflam, nonton film porno. Jadi menurut beliau, tidak semua yang tidak dikerjakan, artinya tidak ada pada zaman Nabi, itu tergolong bid'ah dolalah. Karena ada juga nih contoh nih, salah satunya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Sinwarul Bala tentang biografi Abdurrahman bin Auf. Diceritakan di situ bahwa Abdurrahman bin Auf ketika melakukan perjalanan jauh datang ke rumahnya, sebelum masuk kamar Abdurrahman bin Auf itu membaca ayat kursi di setiap sudut rumahnya, setiap pojok rumahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Apakah ada perintah Nabi ke Abdurrahman bin Auf? Tidak ada. Ini sahabat Nabi. Jadi tidak ada Nabi menyuruh, "Hei Abdurrahman bin Auf, ketika engkau melakukan perjalanan jauh dan datang ke rumahnya, maka sebelum masuk ke kamarnya, bacalah ayat kursi di setiap sudut rumahmu." Tidak ada seperti itu. Nah, apakah dengan melakukan ini Abdurrahman bin Auf itu masuk neraka? Ya tentu tidak. Makanya itulah hebatnya Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani, kata Imam Syafi'i. Bid'ah itu ada 2, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, idza wafaqatis sunnata aw syariah, jika tidak menyalahi kepada sunnah atau syariat, maka itu termasuk fabid'atul huda. Itu dinamakan bid'atul huda. Tapi sebaliknya, idza khalafatis sunnata aw syari'ata, tapi kalau itu menyalahi sunnah, menyalahi syariat, maka itu termasuk fabid'atul madzmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah yang dolalah. Jadi kalau menurut Syafi'i ada 2, ada bid'atul huda, ada bid'atul madzmumah. Seperti apa contoh bid'atul madzmumah? Seperti contoh orang-orang yang menyanjung orang-orang Syiah terhadap Sayyidina Husain. Ini ketika mau melakukan ziarah ke makamnya Sayyidina Husain, jauh-jauh, dari jarak jauh, mereka sudah mengangkat kain celananya atau jubahnya sampai lututnya kita ketahuan, sehingga lututnya yang jalan, bukan kakinya. Jadi berjalan sekitar 1 kilometer sampai luka-luka lututnya itu. Ada juga dari saking pengen biar dekat katanya, untuk berziarah kepada makam Sayyidina Husain, bahkan yang lebih parah, lidahnya dijulur-julur ke lantai sampai luka. Macam mana nanti kalau makan lontong sayur sama pecel lele gitu kan, ke lidahnya. Ini yang madzmumah namanya. Orang Syiah melakukan seperti itu. Bahkan yang lebih parah bisa kita tonton di YouTube itu, ada yang sampai pakai pisau, anaknya juga diluka-lukain kepalanya, badannya, agar bisa merasakan bagaimana kepedihan dan kesedihan Sayyidina Husain, biar mereka tambah dekat. Itu padahal tidak diajarkan oleh Sayyidina Husain. Apa contoh amalan yang tidak ada pada zaman Nabi, tidak dikerjakan Nabi, tapi tidak menyalahi syariat? Contoh yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau termasuk tabi'ut tabi'in, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Nah, hadis Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaatin. Bahwa Rasulullah itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, beliau itu sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, sedangkan Imam Ahmad ini pernah ditanyakan anaknya Abdullah, "Ya Abdullah, kamu anaknya Imam Ahmad?" "Iya." "Kamu bapakmu itu kalau sholat malam berapa rakaat?" "Bapakku setiap malam itu sholat rakaat salasami'ati rakaatin, 300 rakaat. Kalau kita tarawih itu mungkin di kampung 23 rakaat. Enggak ada bandingnya dengan Imam Ahmad. Apa yang dimaksud? Kenapa Imam Ahmad itu sampai 300 rakaat sholat malamnya? Karena beliau itu tegaknya itu sebentar. Makanya sholat malam itu ada 2. Kalau tidak tegaknya yang lama, ruku sujudnya yang lama. Rasulullah mengerjakan sholat malam itu 11 rakaat karena tegaknya, berdirinya itu lama. Wa kunu ma'al qanitin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang tegaknya lama. Jadi Rasulullah kan panjang suratnya kalau berdiri. Nah, ruku sujudnya biasa. Tapi Imam Ahmad sampai
melakukan sholat 300 rakaat itu karena tegaknya sebentar tapi sujud dan rukuknya lama. Nah, apakah Imam Ahmad masuk neraka? Ya tentu tidak. Ya kan tidak ada kan Nabi itu melaksanakan lebih dari 11 rakaat karena Imam Ahmad melakukan sampai 300 rakaat. Contoh yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu membuat tali simpul alfa uqdatan. Jadi membuat simpul tali, disimpulkan sampai 2000 simpul. Setelah sampai 2000 simpul, maka sebelum tidur Abu Hurairah itu berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah ada? Tidak ada. Rasulullah menyampaikan, hei kalian sahabatku, buatlah simpul tali sebanyak 2000 simpul, lalu berzikirlah sebelum tidur. Tidak ada. Lantas apakah Abu Hurairah ini masuk neraka gara-gara membuat tali 2000 simpul lalu kemudian berzikir subhanallah sebelum tidur? Tentu tidak. Itulah yang dimaksud dengan hadis man ahdasah fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat satu perkara dalam agama yang tidak ada dalilnya, tapi ini kan ada dalil umum yang memayunginya. Itulah yang dimaksud dengan hadis itu. Jadi kalau kita mengerjakan amalan, tapi ada hadis lain yang memayunginya, ada dalil umum yang menaunginya, yang mengcover terhadap amalan kita, maka tentu amalan kita itu tidak termasuk bid'ah dolalah, yang bid'ah masuk ke neraka. Makanya ketika kita memahami hadis, jangan paham sendiri, baca sendiri, sesat sendiri. Yang lebih parah itu menyesatkan orang lain. Oleh karena itu perlulah kita itu memahami hadis-hadis lain. Itu yang dimaksud dengan hadis. Jadi kalau memang masih ada hadis lain umum, dalil umum yang memayunginya, maka tidak masalah. Maka kalau tetap berpatokan seperti itu, maka sudah berapa banyak sahabat yang masuk neraka gara-gara mengerjakan amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Contoh yang ketiga yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah gurunya Ibnu Katsir yang tafsirnya sering digunakan oleh banyak ulama-ulama zaman sekarang. Ibnu Taimiyah ini setelah sholat subuh, beliau itu menghadap ke jemaah lalu mendoakan kepalanya ke atas seraya mengucapkan Al-Fatihah sampai muncul matahari. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Apakah Nabi mengerjakan seperti itu? Tidak ada. Apakah ada Nabi menyuruh, kalian sahabatku, kalau setelah subuh maka kalian doakanlah kepalanya ke atas, kemudian bacalah Fatihah? Tidak ada seperti itu. Apakah amalan yang dikerjakan Ibnu Taimiyah ini termasuk bid'ah? Iya, bid'ah. Tapi bukan bid'ah dolalah. Menurut Imam Syafi'i ini adalah bid'atul huda. Kenapa? Karena tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi sunnah. Kenapa? Karena ada hadis atau dalil umum yang memayunginya terhadap amalan yang dikerjakan Ibnu Taimiyah. Apa hadisnya? Yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada wa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang sholat subuh berjemaah lalu kemudian duduk serta berzikir kepada Allah sampai munculnya matahari, sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti haji dan umroh tammatan. 2 kali Nabi menyebutkan sempurna. Jadi Nabi itu tidak menyebutkan apakah amalan seperti apa. Cuma Nabi menyuruh kita setelah subuh duduk aja di situ berzikir. Apakah itu ceramah, apakah itu baca selawat, apakah itu hanya iktikaf saja. Yang penting duduk di masjid sampai muncul matahari lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi jangan kita nanti nengok orang setelah subuh ada baca Yasin langsung dibilangin, kamu baca Yasin ya habis subuh. Tak ada Nabi Muhammad itu baca Yasin setelah sholat subuh. Bid'ah kamu. Kalau bid'ah neraka. Jangan sampai. Makanya memahami hadis jangan paham-paham sendiri. Sesat sendiri menyesatkan orang lain. Nah karena itu tidak disuruh oleh Nabi Muhammad. Apakah seperti apa amalan. Yang penting duduk, ikut ceramah, melaksanakan kuliah subuh dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga yang tidak menyalahi syariat. Seperti contoh yang nggak tanggung-tanggung di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu di Mekah di bulan Ramadan setelah selesai khatam Quran bacaan di sholat tarawih ini lalu dibacakanlah doa setelah khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran, seperti dan seterusnya. Itu apakah ada tuntunan Nabi? Enggak ada. Nabi enggak ada menyuruh di dalam sholat lagi tarawih ini Masjidil Haram ini setelah khatam, setelah membacakan semua Quran 30 juz, biasanya itu di Masjidil Haram membaca doa khatam Quran.
Jadi apa yang dipraktekkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas di Makkah ini termasuk bid'ah. Iya bid'ah, tapi bukan bid'ah dolalah, bid'atul huda, karena tidak menyalahi syariat. Kenapa? Karena ada dalil umum yang mengcovernya, yang memayunginya, bahwa setelah hatam Quran itu afdol kita berdoa hatam Quran. Makanya ada juga tradisi di kalangan kita setelah hatam anaknya, baru orang tuanya bersedekahkan, membuat nasi kuning, membuat nasi, diberikan kepada teman-temannya, karena anak saya sudah hatam, dan dibacakan doanya. Apa salah satunya? Contoh tradisi budaya yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan memiliki keluarga besar, sampai anak cucunya itu sampai 100. Apa? Diceritakan dari Sabit, kana Anasin idza khatamal Qur'an jama'ah waladahu wa ahla baitihi fada'a lahum. Anas bin Malik ketika sudah hatam Quran mengumpulkan semua anak cucunya, suruh duduk semua di sini, duduk semua. Maka apa yang dilakukan Anas? Mereka berdoa bersama-sama karena sudah hatam Quran, lalu kemudian didoakan kepada untuk keberkahan dari Al-Quran untuk kepada keluarganya. Jadi Anas melakukan, Anas bin Malik. Jadi setiap hatam Quran baca. Apakah ini bid'ah? Iya bid'ah, karena Nabi tidak ada menyuruh setelah hatam Quran kalian kumpulkan anak kalian, keluarga kalian untuk membaca doa hatam Quran. Tidak ada. Tapi ini tidak menyalahi syariah, karena berdoa itu bagus dan baik. Nah, salah satu contoh lagi, seperti contoh ditanyakan, apakah baca bersenji itu bid'ah? Bersenji puji-pujian ke Nabi. Iya bid'ah, tapi bukan bid'ah dolalah. Bersenji itu kan Abu Ja'far al-Barzanji yang mengarang syair-syair puji-pujian kepada Nabi. Kenapa tidak menyalahi syariat? Karena Nabi ketika satu kali ada sahabat yang memuji Nabi, beliau itu sakata wa tabassama, diam dan senyum. Yang penting kata Nabi itu jangan memuji-mujinya terlalu lampau. Makanya hadis dari Ibnu Abbas itu dikatakan, Ibnu Abbas melihat Sayyidina Umar naik ke mimbar menyampaikan sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atratin nasara ibnul Maryam. Qala ana abduhu wa rasuluhu. Yang tak boleh kata Nabi itu memuji sebagaimana orang Nasrani memuji kepada Nabi Isa. Disebutkan dalam Al-Quran, wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Orang Nasrani itu berkata bahwa Al-Masih Nabi Isa itu adalah anak Allah. Itu yang tak boleh melampaui batas. Tapi kalau berjanji itu kan puji-pujian kepada Nabi Muhammad, itu selawat. Nah, kalau ditanya apakah itu bid'ah? Iya memang bid'ah. Baca berjanji bid'ah, baca salawat Nabi itu bid'ah. Itu karena syair, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan, tidak ada pada zaman Nabi. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah dolalah, bukan bid'ah yang masuk neraka. Itu bid'ahnya bagus, tidak menyalahi syariat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang memayungi, yang mengcover secara umum. Bagaimana hadisnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca salawat 1 kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan membacakan salawat kepadanya 10 kali. Di situ disebut enggak Rasulullah? Jangan sampai baca salawatnya ketika maulid Nabi. Jangan sampai membaca salawatnya ketika bikin acara akikah, bikin acara Isra Mi'raj dan lain-lain. Tidak disebutkan. Yang penting baca salawat di mana saja. Yang penting jangan baca salawat di WC. Jangan baca salawat di tempat-tempat kotoran, tempat-tempat kita mengeluarkan kotoran. Itu tidak baik, itu menyalahi syariat. Jadi selama tidak menyalahi syariat, itu bid'ahnya bagus karena memuji. Oleh karena itu biasanya kalau daerah Palembang itu namanya Simtud Diro. Kalau di Madura itu, di Jawa Burdah namanya. Nah, kalau daerah Kepulauan Riau, di daerah Melayu ini namanya itu Al-Barzanji. Jadi itu maksudnya, jangan dikit-dikit semuanya bid'ah dolalah. Kalau dolalah neraka. Lihat dulu, pahami dulu betul-betul pembahasan hadis dari hadis-hadis yang lain. Sahabat yang ditanyakan Allah, demikian pembahasan hadis yang kelima, hadis Arba'in Nawawi tentang bid'ah dan jenis-jenis bid'ah. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah dan perlu kehati-hatian. Jangan sampai kalau kita punya pemahaman sendiri bahwa itu adalah bid'ah, jangan sampai itu adalah bid'ah yang dolalah, bisa menyesatkan orang lain. Kita pahami betul, kita cari dulu hadis umum, apakah itu menyalahi syariat atau tidak. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan termasuk amalan-amalan soleh, semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita diberikan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat tinggi atau derajat iliyin. Dan mudah-mudahan dengan jalan amal itu kita bisa masuk ke surganya Allah tanpa hisab, bertemu dengan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan itu terjadi karena diri saya. Tapi kalau memang saudara sekalian, sahabat semuanya menemukan kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.